Let's Renungan Harian Anak. Hai anak-anak, lihat sekitar kita, banyak sekali batu. Tapi ada kita makan. Wah, indah ya anak-anak. Lihat, batu itu sangat keras ya. Tapi lihat hati kita kadang keras nggak? Keras ya. Tapi Tuhan mau terus mengasah hati kita supaya hati kita dilembutkan oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Yuk kita nonton Renungan Habatus. Habatus bagi Kristus. Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus panggil kami untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong kami, mengingatkan kami untuk kami semangat belajar firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami senantiasa Bapa, agar kami menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan, dan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, apakah kamu pernah mengalami kesusahan? Contohnya ditinggal oleh teman-temanmu, lalu kamu merasa putus asa, kesel, kamu merasa tidak ada lagi orang yang mau berteman dengan kamu. Padahal kalau kita sadar, itu pasti ada karena dari perbuatan kita sendiri. Misalnya gini ya, kita melanggar kesepakatan antara teman-teman kamu atau melanggar peraturan ya. Karena hal itu pasti kita mendapatkan sebab akibatnya. Misalnya kalau kita melanggar peraturan di sekolah ya, kita akan mendapatkan hukuman. Kalau kita melanggar perjanjian dengan teman-teman kita, otomatis kita akan dimusuhinya. Perjanjian apa? Yuk kita kerja kelompok. Ternyata kita selalu aja banyak alasannya ya, dan lain-lain ya. Nah, seperti pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Mari kita baca. Anak-anak boleh di rumah membuka Alkitabnya. Saya akan menolong membacanya ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Anak-anak, hamba artinya abdi, budak belian. Jadi hamba Tuhan adalah orang yang diyakini memiliki kesalehan dalam imannya, atau orang yang melayani tuannya atau rajanya. Dalam kitab Yesaya menceritakan tentang penderitaan seorang hamba Tuhan, karena seorang hamba Tuhan mempunyai tugas yang mulia, tugas yang tidak bisa dilakukan oleh kamu dan saya. Contohnya, kalau tadi saya katakan di awal, kamu dan saya melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, tetapi kamu dan saya masih saja melanggar dan tidak taat, maka kamu dan saya akan dihukum atas pelanggaran yang sudah kita lakukan. Kenapa kamu dan saya tidak bisa taat atau patuh pada peraturan? Karena kamu dan saya manusia berdosa. Ingat Roma 3 ayat 23. Semua manusia adalah berdosa. Jadi kamu dan saya perlu terus untuk meminta kekuatan dari Tuhan untuk mau taat ya. Dengan cara apa? Berdoa. Anak-anak, siapa yang rela mau menggantikan hukuman kamu dan saya? Ada yang mau? Tidak ada ya, hanya satu pribadi yang rela untuk menggantikan hukuman kamu dan saya. Bagaimana ia sangat direndahkan, dia dihina, dan semenjak kelahirannya sudah menderita ya. Ketertolakan, dituduh jahat ya. Dia seperti orang yang sangat berdosa. Padahal kamu, saya dan orang-orang percaya yang dia selamatkan, ya, dia tidak berdosa sama sekali. Ingat Yohanes 3 ayat 16 ya. Dia rela dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit, naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Kalian tahu siapa dia? Iya, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang mulia, kemuliaan hanya untuk bagi dia. Nah anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya untuk hidup terus dipimpin oleh Tuhan, untuk hidup benar, taat? Memang tidak mudah ya anak-anak, susah sekali untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan ya. Tapi kita, kamu dan saya terus meminta kekuatan, terus memohon kepada Tuhan dengan cara berdoa, sehingga dalam kehidupan kita mau melakukan yang terbaik,
mau melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun susah, kita terus berusaha agar hidup kita bagi Kristus. Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Nah, untuk anak-anak yang belum percaya, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami sudah diingatkan kembali untuk kami hidup benar, untuk kami hidup taat di hadapan Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus ketika kami mau melakukan hal-hal yang tidak benar, Tuhan tolong ingatkan kami, sadarkan kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.